SMA dan SMK. Selamat datang di podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan perkuliahan. Aku, Dewi Triana, dari Suara Majalah Sunday yang bakal temenin kalian di program Bekal Masuk Kampus. Di sini aku juga nggak sendirian karena ditemenin sama narasumber yang oke banget nih di pagi hari ini ya. Boleh dong diperkenalkan namanya siapa? Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Azmi. Aku mahasiswa semester 6 dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Gunadarma. Oh, salam kenal Kakak Azmi. Salam kenal Kak Dewi. Kalau boleh IG-nya boleh di-mention gak nih Kakak Azmi? Oh, boleh di follow sekalian ya. Nama IG aku @izmi, ITSZZMY. Oke. Itu dia Kak Azmi dan juga profil IG-nya ya teman-teman. Bagi yang berkenan untuk follow boleh tuh untuk di-follow. Oke, tadi Kak Azmi cerita kalau misalnya dia ada di Fakultas Jurusan Ilmu Komunikasi, Ilmu Komunikasi. ya. Semester 6 ya Semester sekarang. 6 iya sekarang. Nah, udah agak lama nih ya. Boleh diceritain dong Kak, gimana sih ceritanya Kakak bisa jadi mahasiswa di Gunadarma nih? Cerita aku tuh kenapa bisa aku milih Universitas Gunadarma sebagai kampus aku. Awalnya pasti kita waktu SMA tuh kita pasti mengutamakan pengen masuk ke PTN dulu ya. Kita memperjuangkan mati-matian, entah itu dari SNBT, dari SBMPTN, itu kita bahkan sampai mandiri. Kita fokus banget pengen dapetin tuh PTN impian kita. Cuman mungkin itu bukan rezeki aku ya. Jadi aku kayak udah pasrah sih, kayak udah menerima takdir dan aku nggak mau gap year. Terus aku kebetulan waktu itu tuh ada dapat beasiswa TO gitu kan, jadi ya udah aku ambil aja, lagi pun Gundar nggak terlalu jauh juga kan, dan menurut aku kampusnya juga oke sih, dia udah banyak mitranya, fakultasnya banyak, terus akreditasinya bagus, terutama di jurusan aku ilmu komunikasi, akreditasinya itu udah A, makanya aku milih Gundar sebagai kampus aku. Oke, tadi Kakak bilang kalau misalnya lokasinya nggak cukup jauh ya. Iya. Kalau boleh tahu memang Kakak asalnya di mana sih? Asalnya dari Bogor. Oh, Bogor. Iya. Kalau ke Gunadarma itu Kakak transportasinya pakai apa? Sebenarnya bisa sih naik KRL, cuman karena orang tua aku tuh nggak mau aku capek, jadi mereka nyuruh aku buat ngekos, dan aku tuh ngekos di deket-deket kampus ini aja di Kelapa II. Jadi aku biasanya buat transportnya itu bisa naik angkot, bisa naik ojol gitu. Berarti aksesibel ya? Aksesibel, terus kemana-mana deket gitu, ada mall, terus ada minimarket, pokoknya banyak tempat-tempat bagus juga buat hiburan gitu. Oke. Itu mungkin cerita menarik dari Kakak Azmi ya. Kakak Azmi juga udah semester 6, pasti udah ngelaluin yang namanya ospek nih. Iya. Boleh juga dong diceritain Kak Azmi gimana sih ospeknya pas maba? Ospek aku waktu maba dulu. Iya. Kalau waktu dulu aku kan angkatan 2022 ya. Dan di mana itu tuh masih bisa dibilang pasca pandemi atau masih era pandemi ya itu tuh ya. Masih Covid. Jadi di Gunadarma ini pas itu PKKMB-nya kebetulan online teman-teman. Jadi kita tuh kayak cuman berdiri di depan laptop atau di depan layar ponsel, itu kayak nontonin dari para dosen-dosennya kayak menjelaskan gitu. Terus ada video-video juga, kayak video demo UKM, pokoknya ya seru sih. Sebenarnya kalau boleh jujur PKKMB itu lebih seru offline ya, karena bisa langsung interaksi, ketemu teman sana sini, banyak relasi. Tapi kalau situasinya kayak gitu ya kita bisa apa gitu. Benar sih. Oke, itu cerita menarik dari ospek zaman Kakak ya. Sayang banget masih online, masih Covid ya. Iya, karena benar. situasinya juga yang mendesak gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kalau boleh tahu ospek offline yang Kakak tahu nih di Gunadarma itu kayak gimana sih Kak? Ospek offline-nya ya, kebetulan ospek offline-nya itu kebetulan aku BEM juga kan. Aku tuh kepala divisi acara di PKKMB tahun kemarin itu. Jadi khususnya yang aku tahu di jurusan aku ya, ospek atau PKKMB di jurusan ilmu komunikasi itu yang pastinya seru banget. Itu tuh kita secara konsepnya kita bakal dikumpulin di lapangan gitu, tepatnya di kampus saya. Itu tuh dibagi-bagi jadi beberapa regu. Jadi setiap para maba itu dia megang yang namanya apa ya, kayak nomor regu atau apa gitu. Jadi setiap maba tuh punya regu dan ada pendamping regunya atau disebutnya PJ Iko. Jadi satu regu itu bisa
berapa ya, 20 sampai 30 maba mungkin ya, itu tuh dibarisin, terus kayak kita yel-yel, bikin yel-yel bareng, terus games bareng, terus bisa interaksi satu sama lain, terus ada apa ya namanya, kayak supporter ultrasnya gitu yang bikin lebih pecah itu sih, Yang kayak ramein ya? iya ngeramein, jadi kayak lebih seru, kayak kerasa banget pesta poranya dibanding waktu zaman Covid aku dulu. Kalau dari Kakak Azmi nih, ada nggak cerita menarik selama Kakak jadi mahasiswa di Gunadarma semester 6? Ada nggak cerita menariknya? Cerita yang menarik. Mhm. Ada sih, ada beberapa cerita menarik. Kayak ikut berbagai organisasi di kala aku tuh kayak di waktu kuliah. Jadi aku tuh di beberapa semester lalu ya, sebelum semester ini. Karena kan semester itu udah sibuk magang atau apa. Jadi aku tuh berkesan di waktu semester 3-4. Karena aku kayak ngerasa lagi seru-serunya gitu. Kayak tugas kuliah pun belum terlalu banyak. Aku bisa ikut organisasi internal kayak BEM. Terus organisasi eksternal kayak ISEC, terus apapun itu aku ikutan karena di situ tuh apa ya, wadah ataupun kesempatan kita buat mencari relasi sama pengalaman gitu loh. Jadi aku nggak mau nyanyain kayak waktu kuliah aku gitu aja kayak cuman berkecimpung di dunia kampus, tapi aku juga pengen ngelihat dunia luar gitu. Aku pengen keluar dari zona nyaman aku, dan di situ pun kayak kita banyak belajar hal baru. Tentunya kan karena dapat teman baru, kita bisa dapetin knowledge dari mereka. Jadi kayak itu sangat menarik dan bermakna buat aku. Dan itu pun kayak bikin pengalaman aku makin banyak kan karena di sana kita bikin project, bikin event, dan itu menarik banget buat aku. Aku suka. Berarti Kakak Azmi ini aktif banget ya orangnya Iya, ya? aktif. Coba senang untuk mencoba hal baru ya? Iya. Sangat-sangat mencoba hal Aku baru. suka. Nah, kan tadi Kakak Azmi bilang Kakak udah semester 6, ikutan BEM juga. Kiranya nih, di Gundar ini tuh ada culture tertentu nggak sih Kak? Khususnya di ospek juga. Kalau di ospek sih, kalau di fakultas komunikasi ya itu tuh nggak ada culture yang gimana-gimana. Paling kita tuh menerapkan kayak budaya disiplin aja sih, kayak karena kan sebagai BEM itu kita kan menaungi PKKMB ya, kayak apa ya, sebagai pendamping acara tersebut berlangsung. Itu kan pasti rame banget kan, karena bukan cuman region Depok, tapi ada Cengkareng, ada Karawaci, dan itu tuh pasti kalau nggak kita kelola pasti bakal heboh banget. Jadi ya harus disiplin aja sih, kayak nggak boleh semena-mena. Mungkin kalau ada maba yang entah itu mungkin istilahnya kayak rebel atau membangkang, itu kayak pasti kena tegur langsung dong dari kita. Jadi kayak lebih ke sopan santun aja sih, kayak menjaga sopan. Nggak ada kayak budaya yang terlalu senioritas atau apa. Nggak ada ya. Sekarang aku mau tanya nih, di kampus Gunadarma ini nyari temen itu susah nggak sih? Nah, persoalan buat nyari teman ya, kalau menurut aku itu nyari teman nggak terlalu susah ya, selagi kitanya sendiri mau terbuka dan mudah beradaptasi sama orang. Kita nggak harus selalu dapat teman pas PKKMB, bahkan sebelum PKKMB aja kita kan dimasukin ke dalam satu grup itu ya, kita bisa saling sapa, saling kenal, kontak-kontakan. Ya nggak susah sih kalau menurut aku. Asal kitanya mau kebuka aja Iya, ya. mau terbuka, jangan terlalu menutup diri gitu. Kalau kita menutup diri pasti orang juga bakal kayak sungkan atau segan sama kita. Jadi kalau ketemu orang kayak ya udah sapa aja gitu. Kalau misalnya di masa ospek itu aku dengar tadi bahwa kalau BEM itu ngebagi perjurusan gitu bukan ya? Karena BEM itu kan aku BEM komunikasi. Kita tuh ngehandle PKKMB jurusan komunikasi. Komunikasinya Iya. aja. Tapi sekiranya ada nggak kesempatan bagi mahasiswa komunikasi itu ketemu sama mahasiswa teknik, mahasiswa psikologi, bisa nggak? Bisa. Kebetulan waktu itu tuh acara PKKMB-nya itu dalam satu hari itu ada dua fakultas. Yang pertama Fakultas Ilmu Komunikasi, dan di sebelahnya tuh fakultas apa ya, kayak entah Fakultas lain. iya fakultas lain. Pokoknya dalam yang aku apa, yang konsep kampus aku lakuin di tahun lalu tuh, tahun 2024 itu satu hari itu bisa ada 3 atau 2 fakultas gitu. di PKKMB-nya gitu. Ya, tapi kalau nyampur semua fakultas itu kemungkinan nggak? Itu enggak sih, karena kan kita di itu ya ospek atau PKKMB ya di kampus H. Jadi itu juga kan nggak bisa mewadahi semua jurusan, kayak satu jurusan komunikasi pun itu udah banyak banget kan mabanya. Jadi dibagi beberapa hari. Sayang sekali berarti terbatas ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kita
bisa juga untuk berinteraksi dengan jurusan lain. Iya, nggak gitu. menutup kemungkinan itu bisa-bisa aja. Oke, itu ngomongin tentang cara berteman nih di perkuliahan Gunadarma ya kan tadi. Nah, boleh dong Kak rekomendasi tempat nongkrong yang biasanya mahasiswa Gunadarma tuh sering buat nongkrong di situ. Buat tempat-tempat yang biasa kita nongkrong sih atau sambil nugas gitu, biasanya ada beberapa tempat sih yang gue tahu ya, atau menurut gue sendiri nih. Kita tuh kadang paling sering nongkrong di Warnus Margonda, terus ada juga di Chris Bar yang di Kelapa Dua. Itu tuh harganya menurut aku affordable banget ya, affordable. Terus kayak dibuat di lingkungan kampus sih, karena terutama di kampus dia tuh enak banget, ada banyak kayak warung-warung gitu, jadi kita bisa kayak nongkrong sambil jajan-jajan gitu. Terus biasanya tuh ada juga kita punya tempat kampus H yang ada sport centernya. Nah itu tuh kita juga biasa nongkrong di situ, kayak nontonin orang lagi olahraga, main futsal dan lain-lain. Oke, itu rekomendasi tempat nongkrong bagi mahasiswa Gundar dari Kak Azmi ya. Kalau boleh tahu nih Kak, pengeluaran jajan di Gundar itu sekitaran berapa sih Kak? Pengeluaran jajan di sekitaran Gundar itu paling bisa sampai 50 sampai 100 ribu ya, paling sampai 100 ribu. Kayak kalian mau jajan ini, jajan itu, atau apa ya, kayak pada terjangkau sih jajanannya, kayak apalagi di dekat Pocin ini tuh jajanannya murah-murah banget, terus enak juga. Tapi itu nggak langsung habis kan? Enggak sih. Oh ya, masih ada sisa ya. Iya. Lumayan Pasti berarti. dong. Iya. Bisa ditabung. Kalian harus rajin menabung, guys. Jangan dikasih 100 ribu habis, ini habis. Kalian harus belajar menabung. Itu guys. Oke, ngomongin tentang biaya nih. Mau tahu dong UKT di Gunadarma itu sekitaran berapa sih Kak? UKT. Aku tahu ya sih jurusan aku aja ya. Jurusan di komunikasi. Yang aku tahu tuh kalau di jurusan komunikasi itu mungkin sekitar 8 sampai 10 mungkin ya per semesternya. 8 sampai 10 juta ya. Oke, itu gambaran perkuliahan atau atmosfer perkuliahan di Gunadarma itu kayak gimana ya? Mulai dari uang jajannya, nyari temen juga gampang ya tadi ya. Sekarang aku mau nanya nih tentang jurusan. Aku tarik ke masa depan ya Kak. Kalau misalnya nih di jurusan Kakak tadi yang komunikasi ya, prospek kerjanya itu apa aja sih Kak? Prospek kerja di jurusan komunikasi sebenarnya cukup luas sih. Kalian bisa kemana aja, terkecuali jurusan pekerjaan yang udah bener terikat sama jurusan terus kayak hukum, dokter. Gak mungkin kan kayak komunikasi tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi ini. Iya. Paling kayak yang tuh kayak kita sebagai content creator, terus bisa public relation, social media spesialis, atau kayak jurnalis, terus news anchor, pokoknya banyak ya seputar yang berbicara gitu. Tapi semua hal itu kayak sulit untuk kalian capai kalau kalian nggak mengasah soft skill kalian gitu. Jadi kita tuh nggak bisa bergantung sama apa yang diajarin di kampus gitu. Jadi kita harus bisa belajar sendiri karena kan di kampus pun waktunya terbatas ya. Kayak misalnya kita ada matkul public relation itu kan paling kayak 2 sampai 3 SKS. Kalau pengen mengasah soft skill kita bisa ikut kayak webinar seputar public speaking atau kayak kursus yang bersertifikasi gitu buat upgrade skill kita. Pokoknya jangan bosan-bosan upgrade skill guys. Karena itu penting. Berarti tadi prospek kerjanya banyak luas, ya, luas. Tapi harus diimbangi juga sama soft skill kalian. Upgrade soft skill. Tentang jurusan komunikasi lagi nih, selama Kakak semester 6, mata kuliah apa aja sih Kak yang menurut Kakak tuh mudah dan susah? Mudah dan susah ya? Ya. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Menurut aku bahasanya mungkin bukan mudah ya, tapi aku tertarik sama matkul ini. Apa tuh? Matkul itu adalah komunikasi visual. Aku tuh kayak suka ngedesain gitu kan, kayak entah itu desain poster, video editing. Dan menurut aku dengan adanya matkul itu membantu banget sih buat ngasih kayak ilmu-ilmu baru ke aku, kayak apa yang gak aku dapetin kalau belajar sendiri, tapi di perkuliahan tuh aku dapet dari matkul ini. Dan itu aku suka banget. Terus buat yang mungkin aku ngerasa kayak kurang tertarik atau kayak kurang bisa, itu mungkin filsafat sih. Iya, di semester 6 ini kebetulan walaupun aku jurusan komunikasi guys, tapi aku tuh dapat mata kuliah filsafat dan aku mungkin ngerasa kayak agak terasa iya susah untuk kayak memahami matkul karena kan filsafat itu kita harus berpikir kritis ya, kita harus mengasah pikiran kritis kita harus tahu cara pandang filsuf itu bagaimana. Jadi aku kayak agak susah aja sih. Emang agak sulit ya filsafat ya teman-teman. Tapi bukan berarti aku nggak suka, itu mungkin agak sulit bagi aku aja. Ngomongin tentang Gundar lagi nih, aku mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan unik. Kenapa sih Kak Gundar itu banyak banget
gedungnya, terus cabang-cabangnya juga banyak. Kenapa gedungnya tuh pada misah? Aku nggak tahu ya, mungkin dari dulu tuh konsepnya begini apa gimana. Tapi emang iya juga sih kayak di Karawaci. Kita kan ada di Karawaci, terus ada di Bekasi, Cengkareng, terus di Depok ini aja kita ada berapa kampus ya? Ada kampus D, F8, F5, Banyak mungkin banget. banyak banget, ada Misah 8 ya? kampus mungkin ya. Iya, misah-misah. Mungkin lahan juga mungkin ya pertimbangannya kayak Mungkin. lahan kita tuh nggak bisa mencakup buat kayak semua gedung, semua fakultas ada di dalam satu gedung. Jadi makanya Oke. kayak kita bikin cabang-cabang gitu. Karena kan mahasiswa juga banyak banget kan. Jadi kayak kita bikin cabang di mana-mana. Oke, masuk ke pertanyaan unik lainnya lagi nih. Menurut kakak nih kak, tanggapan kakak ketika kampus Gundar itu disebut sebagai kampus utuh. Karena kakak tuh kan iklan yang legendaris itu. Iya, iya. Tanggapan kakak gimana sih kalau misalnya ada orang nih datang ke kakak, kamu kampus di mana? Kampus di Gundar, kampus UFO gitu. Gimana tanggapan? Kalau aku sih nggak gimana-gimana karena emang bener kan kita maskotnya atau ikonnya tuh UFO kan, UFO planet. Karena mungkin kita beda planet kali ya, tapi enggak. Mungkin disebut kampus UFO karena emang icon kita itu UFO. Terus UFO sama apa ya? Tapi yang lebih bikin apa ya? Yang lebih lucu itu bukan UFO sebenarnya. Apa tuh? Disebutnya UGM Depok. Universitas Gunadarma Margonda. Jujur itu kayak tuh terkenal banget ya, kayak hampir semuanya tahu kayak UGM Depok, UGM Depok. Itu lebih lucu. Oke, itu dia cerita-cerita dari Kak Azmi yang sekarang udah semester 6 juga ya. Iya. Aku mau tahu nih, pelajaran apa aja yang kakak ambil sejauh ini selama menjadi mahasiswa? Apalagi sekarang Kak Azmi udah semester 6. Pelajaran yang perlu diambil. Mungkin kayak di perkuliahan ini yang udah aku dapetin sejauh ini ya, kayak di luar belajar mata kuliah, aku tuh kayak jadi lebih bisa mengatur waktu aku dengan baik. Kayak aku nggak mau nyanyain waktu kayak yang sia-sia gitu loh, kayak kita boleh kayak main keluar atau kayak main game, tapi kita jangan lupain kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu. Kita juga harus tetap fokus belajar, nyoba pengalaman baru, melalui organisasi atau melalui kayak perkumpulan yang pokoknya bikin diri kalian itu berkembang gitu. Jadi kalian gak di situ-situ aja. Tapi benar juga apa yang Kak Azmi bilang bahwa kita nggak bisa stuck di sini-sini aja, nggak bisa ngandelin cuma kampus, tapi kita juga harus update soft skill. Iya, kalian harus keluar dari zona nyaman kalian, guys. Kayak kalian jangan kayak habis kuliah terus di kosan atau di rumah terus main game. Kayak cobalah sesekali ikut perlombaan. Nah, ini lomba penting banget, ikut lomba, ikut olimpiade atau apapun itu yang bikin skill kalian meningkat. Oke, Kak Azmi, pertanyaan terakhir nih. Ada nggak yang mau disampaikan ke adik-adik SMA dan SMK nih? Bagi yang mungkin masih bingung nih mau kuliah di mana, terus mungkin Kak Azmi juga bisa nih ngasih masukan ke adik-adik SMA dan SMK pesan yang sekiranya bagi yang mau masuk ke Gundar gitu. Ya. Pesan aku buat kayak adik-adik yang masih SMP atau SMA, kalian fokus belajar. Terutama SMA sih. SMA itu udah deket banget sama perkuliahan kan. Jadi kalian kayak harus mematangkan diri kalian kayak aku tuh habis lulus mau ngapain sih, kayak mau buka bisnis kah atau kayak mau jadi content creator atau kayak mau mutusin untuk berkuliah, memilih perguruan tinggi sesuai minat kalian masing-masing. Tentunya kalau pengen pilih perguruan tinggi yang bagus, kalian juga usaha kalian harus bagus gitu. Betul. Ya kalian harus rajin belajarnya. Jangan terlena sama main-main gitu. Karena waktu itu nggak kerasa, guys. Benar. Tiba-tiba kalian UTBK atau apa. Itu buat yang kuliah. Kalau di Gunadarma itu sendiri kita nggak perlu persiapan apa-apa ya. Kita kayak cuman ya bayar aja gitu. Dan menurutku Gundar ini menjadi salah satu top PTS juga kan. Kayak top PTS, dia terkenal banget dan menurut aku bagus, akreditasinya itu jurusannya mayoritasnya A kan. Terus yang menarik tuh kayak SKS-nya tuh udah dipaketin. Jadi kalian nggak perlu kayak takut mau ngeluar KRS gitu. Karena sini udah dipaketin guys. Jadi kalian nggak perlu ribet. Tinggal nyantai ya. Nyantai. Nyantai terus. Dosen-dosennya baik-baik, cuttingnya baik-baik. Pokoknya nggak akan nyesal deh kalau kuliah di sini. Oke, itu dia cerita seru atau diskusi seru bareng Kak Azmi. Jangan lupa buat adik-adik SMA dan SMK, jangan dilupain apa aja tadi yang Kak Azmi bilang ya. Sebelumnya aku mau bilang makasih banget nih buat Kak Azmi karena udah mau jadi narasumber buat podcast aku di sini. Thank you juga Kak Dewi. Terima kasih ya Kak Azmi ya.
Oke, buat Suners yang mau dapetin insight lebih banyak lagi, boleh nih langsung di-follow ke sosial media TikTok dan juga Instagramnya Majalah Sunday @majalahsunday. Kami juga mau mention lagi nggak nama Instagramnya? Boleh di-follow aja @isme. @isme Instagram. Instagram. Instagram aja nih Kak. Instagram aja. Oke, mungkin itu aja sekian. Aku Dewi Triana dan juga di sini Kak Azmi. Iya. Pamit undur suara. Sampai ketemu di bekal masuk kampus lainnya. Dadah.